Halo semuanya, kenalin nama aku Siska Amelta Adi dengan NIM 06101282429045, kelas A Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Jadi di sini aku ingin mengenalkan cara melakukan uji independen sampel t-test menggunakan software SPSS. Video ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah statistik pendidikan. Oke, jadi kita akan belajar bersama-sama tentang cara melakukan uji independen sampel t-test menggunakan software SPSS. Uji ini sering digunakan dalam penelitian pendidikan, psikologi, kesehatan, dan berbagai bidang lain, terutama ketika peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang berbeda. Sebelumnya, jadi apa itu independent sample t-test? Secara sederhana, independent sample t-test adalah sebuah metode statistik yang digunakan untuk membandingkan apakah dua kelompok yang tidak saling berhubungan memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan atau tidak. Kata kuncinya di sini adalah tidak berhubungan atau tidak berpasangan, yang dimana artinya anggota kelompok pertama bukan bagian dari kelompok kedua. Contohnya, kita akan menentukan nilai matematika kelas A dibandingkan dengan kelas B. Tingkat kecemasan pasien yang diberi terapi A dibandingkan dengan terapi B. Hasil belajar siswa laki-laki dibandingkan hasil belajar siswa perempuan. Jadi, contoh-contoh tersebut selama dua kelompok tersebut berbeda dan tidak saling berhubungan, maka uji ini cocok digunakan. Kapan uji ini boleh dipakai? Karena ini adalah bagian dari statistik parametrik, ada beberapa syarat sebelum kita boleh menggunakan uji ini. Yaitu yang pertama, jenis data berupa skala interval atau rasio. Misalnya nilai ujian, skor tes IQ, tinggi badan, dan berat badan. Yang kedua, data berasal dari dua kelompok yang berbeda, bukan dari orang yang sama. Yang ketiga, data harus berdistribusi normal. Ini bisa dicek dengan uji normalitas. Yang keempat, varians antar kelompok harus homogen. Dapat dicek menggunakan Levene's test. Jika semua syarat ini terpenuhi, maka kita boleh menggunakan uji independen sampel t-test. Contoh kasus yang akan kita gunakan yaitu pada latihan ini kita akan menentukan hasil belajar matematika. Kita memiliki data hasil belajar matematika dari dua kelas, yaitu pada kelas A dan pada kelas B. Tujuannya, apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara kedua kelas tersebut?
Langsung kita mulai saja langkah-langkah menggunakan SPSS. Sebelumnya, terdapat data dari kelas A dan data dari kelas B pada Excel. Untuk kelas A, kita kasih kode 1. Lalu pada kelas B, kita kasih kode 2. Setelah itu, kita buka SPSS, kita klik variable view. Pada name, kita ketik hasil. Lalu yang kedua, kita ketik kelas. Untuk label, kita ketik hasil belajar matematika. Untuk label yang kelas, kita ketik kelas. Lalu pada values, kita masukkan value pertama, labelnya yaitu kelas A, kita tambahkan, kita ketik 2, labelnya kelas B, kita tambahkan, lalu kita klik OK. Setelah itu, kita masukkan ke data view. Kita buka kembali pada Excel, kita masukkan datanya. Untuk hasil, kita masukkan nilai kelas tadi di kolom hasil. Kita blok, lalu kita copy, kita paste di kolom hasil, kita masukkan nilai data kelas A, lalu lanjut, kita copy untuk data kelas B, kita masukkan di bawahnya, di sini di bawahnya kita masukkan, kita paste yang data kelas B. Pada kelas, kita isi kode tadi. Untuk kelas A itu kodenya 1, dan untuk kelas B kita beri kode 2. Kita blok lagi untuk kelas A. Lalu kita copy, kita paste di bagian kelas. Kita ikuti langkah yang sama untuk kode kedua. Kita copy, lalu kita paste untuk kelas B. Setelah semua selesai, kita masukkan data-data tersebut. Lalu kita klik menu Analyze di sini. Setelah itu kita klik Compare Mean. Lalu kita klik
independent sample t-test. Semua sudah? Ketika sudah, kita klik independent sample t-test. Untuk hasil belajar, kita pindahkan variabel hasil belajar ini ke kotak test variabel. Lalu untuk kelas, kita pindahkan ke kotak grouping variabel. Setelah itu kita klik define group, lalu isi grup 1 itu ketik 1, grup 2 kita ketik 2. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Dan inilah data yang kita dapatkan. Nah, cara membaca hasil output SPSS tersebut, tadi kan sebelumnya tuh uji independen sample t-test digunakan untuk melihat apakah dua kelompok yang berbeda memiliki rata-rata nilai yang berbeda secara signifikan atau hanya berbeda secara kebetulan. Nah, dalam data ini kelompok yang dibandingkan itu kan ada kelas A dan kelas B. Nah, output utama yang perlu diperhatikan itu ada dua. Yang pertama itu tabel grup statistik. Ini tabelnya. Nah, tabel ini menyajikan gambaran yaitu jumlah data tiap kelompok N, rata-rata atau mean, standar deviasi, error standar mean. Misalnya, kelas A rata-rata sekitar 68, ini meannya, dan kelas B rata-rata sekitar 85. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kelas B memiliki nilai lebih tinggi. Tetapi ini belum dapat dikatakan signifikan hingga diuji secara statistik. Nah, dalam data ini, kelompok yang dibandingkan adalah kelas A, yaitu 22 siswa, N ini 22 siswa, dan kelas B 22 siswa juga. Nah, hasil statistik deskriptifnya, gambaran data nilai, kelompok jumlah siswa atau N, rata-rata atau mean, dan sebaran nilai atau STD, ini deviation. Kelas A itu 22, meannya 68,2273. Lalu
study deviation-nya itu 6,10, dan yang kelas B itu 22 siswa, rata-ratanya yaitu 85,55. Lalu yang standar deviation-nya itu 3,76. Makna dari tabel ini, rata-rata nilai kelas B ini itu jauh lebih tinggi dibandingkan kelas A. Nilai kelas A lebih bervariasi, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Dan nilai kelas B lebih seragam dan stabil karena standar deviasinya lebih kecil. Tabel ini menunjukkan indikasi awal bahwa kelas B mungkin memiliki hasil belajar yang lebih baik. Lalu kita lanjut pada uji Levin atau tes homogenitas varian. Statistik nilai sig p-value 0,71 ini. Nah, cara membacanya itu, jika sig lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelompok sama atau homogen. Nah, jika sig kecil dari 0,05, maka varians tidak sama atau tidak homogen. Karena 0,071 ini dia lebih besar dari 0,05, maka varians kedua kelas sama atau homogen, sehingga analisis menggunakan baris equal variance assumed. Ini artinya kondisi statistik data memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke t-test. Pada tabel independent sample t-test, bagian ini adalah inti dari analisis. Equal variance assumed digunakan jika variansi kedua kelompok sama. Lalu equal variance not assumed itu digunakan jika variansi tidak sama. Kita lihat mana yang harus kita pakai. Tadi yang kita sudah lihat pada Levin test tadi. Nah, jadi kita akan memakai yang equal variance assumed. Lalu untuk ketentuan pengambilan keputusan, kita cek pada t-test for equality of means. T hitung ini nilainya yaitu min 11,330. DF-nya ini itu 42. Lalu sig to tile itu 0,000. Lalu mean difference atau selisih rata-rata yaitu min 17,31818. Interval kepercayaannya itu 95%, yaitu yang lower itu min 20,40274 sampai min 14,23363. Nah, cara membaca bagian ini, sig to tilde ini kan 0,000, yang artinya dia lebih kecil dari 0,05.
yang berarti perbedaan nilai antara kelas A dan kelas B sangat signifikan. Lalu nilai T hitung ini min 11,330 yang menunjukkan bahwa perbedaan rata-rata sangat kuat. Jadi semakin jauh dari 0, maka semakin kuat perbedaannya. Lalu selisih rata-rata itu 17,31818, yang berarti kelas B lebih tinggi sekitar 17 poin dibandingkan dengan kelas A. Interval kepercayaannya tidak melewati angka 0, yang artinya perbedaan benar-benar terjadi, bukan secara kebetulan. Berarti kondisi p-value kurang dari 0,05, keputusan statistiknya tolak H0. Maknanya ada perbedaan signifikan. Yang p-value lebih besar dari 0,05 yang berarti gagal tolak H0, yang berarti menerima. Maknanya itu tidak ada perbedaan signifikan. Nah, di contoh tadi itu kan nilai sick to child itu 0,000, yang artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil belajar kelas A dengan hasil belajar kelas B. Nah, bagaimana jika nilai tepat pada 0,05? Biasanya kasus seperti ini jarang, tetapi bisa dapat terjadi. Jika P sama dengan 0,05, maka biasanya keputusan mengikuti aturan penelitian. Jika aturan menyebut P kurang dari 0,05, maka dianggap signifikan. Jika aturan menyebut P kurang dari lebih dari 0,05, maka dianggap tidak signifikan. Untuk situasi meragukan, kita dapat membandingkan nilai T hitung dengan T tabel sebagai pendukung. T hitung ini. Nah, jadi kesimpulan statistikanya tadi, karena nilai p-value itu sama dengan 0,000, yang berarti lebih besar dari 0,05. Maaf sebelumnya, maksudnya lebih kecil dari 0,05, maka H0 tidak ada perbedaan yang artinya ditolak, dan H1 ada perbedaan signifikan yang artinya diterima. Jadi artinya terdapat perbedaan nilai hasil belajar matematika yang signifikan antara kelas A dan kelas B. Bisa disederhanakan dengan seperti ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas B memiliki nilai matematika yang jauh lebih tinggi dibanding kelas A. Perbedaan ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi terbukti secara statistik bahwa kedua kelompok memang berbeda. Nilai rata-rata kelas B berada pada 85. Ini 85. Sedangkan kelas A hanya 68. Selisihnya sekitar 17 poin. Nah, selain itu, nilai siswa kelas B lebih seragam dan stabil. Sedangkan kelas A lebih tidak merata. Bisa dibuktikan dengan datanya tadi, nilai kelas B lebih seragam dan stabil, sedangkan kelas A ini tidak merata nilainya.
Nah, dengan kata lain, kelas B itu belajar lebih baik daripada kelas A berdasarkan hasil data tadi. Jadi berdasarkan hasil analisis menggunakan independent sample t-test, rata-rata hasil belajar matematika pada kelas B 85,55 lebih tinggi dibandingkan kelas A yaitu 68,23, dan uji Levens menunjukkan nilai signifikansi 0,071 yang lebih besar dari 0,05, sehingga varians kedua kelompok dianggap homogen. Selanjutnya, hasil t-test ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05, yang berarti terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang bermakna secara statistik antara kelas A dan kelas B, di mana kelas B memiliki hasil belajar matematika yang lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk data-datanya nanti akan saya kirim juga. Terima kasih sudah mengikuti panduan ini. Semoga materi ini bermanfaat dan membantu kalian semua dalam melakukan analisis data menggunakan SPSS. Sampai jumpa dan selamat mencoba. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.